Adita Putri Cahyani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin membawakan sebuah kisah yang berjudul tentang 3 bayi-babi kembar yang tak seiras. Boleh kita lanjutkan ceritanya. Dahulu kala, ada seekor induk babi yang memiliki 3 anak babi kembar bernama Popo sebagai anak tertua, Pipi sebagai anak tengah, dan Pupu sebagai adik bungsu mereka. Ibu babi itu tidak memiliki cukup makanan untuk memberi mereka makan. Jadi, dia menyuruh anak-anaknya pergi dan mencari rumah mereka sendiri. Popo sebagai kakak tertua memiliki sifat pemalas dan dia membuat rumahnya dari jerami. Lalu Pipi sebagai anak tengah memiliki sifat sedikit lebih baik dari Popo dan dia membuat rumahnya dari kayu. Mereka berdua membangun rumahnya dengan sangat cepat, lalu bermain sepanjang hari. Kemudian Pupu sebagai anak bungsu adalah pekerja keras, dan dia membuat rumahnya dari batu bata. Mungkin memang butuh waktu cukup lama untuk membangun rumahnya itu, tetapi bangunan rumah Pupu itu adalah bangunan rumah yang sangat kuat dan aman. Keesokan harinya, seekor serigala besar yang jahat datang ke hutan tempat babi kembar itu tinggal. Dia lapar dan ingin memakan babi-babi itu. Ia melihat rumah jerami dan mencium bau babi di dalamnya. Oh tidak, itu adalah rumah Popo. Kemudian, serigala mengetuk pintu dan berkata, babi kecil, biarkan aku masuk. Au! Popo ketakutan melihat cakar serigala yang besar itu melalui lubang kunci rumahnya. Lalu Popo menjawab, Tidak, pergi kamu dari sini. Kemudian, serigala itu menunjukkan giginya dan berkata, Aku akan menghancurkan rumahmu. Serigala itu meniupkan sekuat tenaga rumah Popo hingga hancur. Serigala membuka rahangnya lebar-lebar dan menggigit sekuat tenaga. Namun Popo berhasil lolos dan lari bersembunyi ke rumah Pipi. Serigala mengikutinya dan melihat rumah kayu, lalu mencium bau babi di dalamnya. Dia meminta lagi babi-babi itu untuk mengizinkannya untuk masuk. Maka serigala mengetuk pintu dan berkata, babi kecil, biarkan aku masuk ke dalam. Popo dan Pipi melihat telinga besar serigala tersebut melalui jendela, lalu mereka menjawab, Tidak, jangan makan kami. Kemudian, serigala itu menunjukkan giginya dan berkata, Aku akan menghancurkan rumahmu. Serigala tersebut berhasil menghancurkan rumah Pipi. Serigala membuka rahangnya lebar-lebar dan menggigit sekuat tenaga. Namun sayangnya, Popo dan Pipi masih berhasil lolos dan lari bersembunyi ke rumah Pupu. Popo dan Pipi berharap rumah Pupu bisa menyelamatkan hidup mereka. Serigala pun mengikuti mereka dan melihat rumah bata,
lalu mencium bau babi di dalamnya. Serigala mulai kesal karena mangsanya berhasil lolos terus. Serigala pun berkata, "Tidak akan aku biarkan lagi kalian lolos." Au! Popo dan Pipi mulai khawatir dan ketakutan karena mereka sedang bersembunyi di dalam rumah Pipi. Mereka berdua pun merintih dan meminta pertolongan kepada Pipi. "Pipi, tolong selamatkan kami, Pipi." Tanpa pikir panjang, serigala mulai meniupkan rumah Pupu dengan sekuat tenaganya. Namun, dia tidak bisa membuat rumah Pupu roboh. Dia sangat lelah, sehingga dia berhenti untuk istirahat dan berpikir sejenak. Serigala berkata, "Mengapa rumah ini sangat sulit dihancurkan dibandingkan dengan rumah sebelumnya?" Serigala memikirkan cara lain untuk masuk ke dalam rumah Pupu. Dia mulai memanjat pohon dan pergi ke atap. Dia melihat cerobong asap dan ingin turun ke bawah. Akan tetapi, Pupu cukup pintar dan dia membuat api di perapian. Pupu juga menaruh sepanci besar air di atas api. Serigala tidak melihat api ataupun air di bawahnya. Dia langsung turun ke cerobong asap. Tapi dia jatuh ke dalam panci. Airnya sangat panas dan membakarnya. Dia langsung melompat keluar dari cerobong asap dan lari dari rumah Pipi. Pada akhirnya, serigala itu pun tidak pernah kembali lagi ke hutan untuk mencari babi-babi kembar tersebut. Popo dan Pipi sangat menyesal karena telah malas dan ceroboh. Mereka pun berterima kasih kepada Pupu karena telah menyelamatkan hidup mereka. Pupu juga mengajari mereka cara membuat rumah dari batu bata. Popo, Pipi, dan Pupu pun hidup bahagia selamanya di rumah bata mereka. Lalu, apa ya kira-kira pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Popo, Pipi, dan Pupu? Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kerja keras itu merupakan kunci kesuksesan. Tanpa kerja keras, kita tidak akan mungkin bisa meraih impian dan tujuan hidup kita. Kerja keras itu sangat membutuhkan dedikasi, disiplin, dan ketekunan. Hasilnya pun tidak selalu instan. Tetapi, jika kita terus bekerja dengan sungguh-sungguh, lambat laun kita pasti akan menuai buahnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Pupu, dia rela membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk membangun rumah batanya. Rumah batanya pun memiliki fondasi yang sangat kuat dibandingkan rumah Popo dan Pipi yang hanya menggunakan bahan jerami dan kayu. Dan juga jangan pernah menyerah meskipun jalan yang kita lalui itu terasa berat. Teruslah belajar dan kembangkan diri kita sendiri. Hadapi tantangan dengan semangat pantang menyerah. Kelak, kita pun akan bangga dengan apa yang telah kita raih dengan kerja keras yang telah kita tanamkan. Dan juga, kita harus menghargai proses dan menikmati perjalanannya. Sesekali, kita juga dapat beristirahatkan pikiran agar tetap fresh dan selalu kreatif. Selain itu, kita pun perlu menjaga kesehatan karena tubuh yang sehat membuat kita mampu bekerja secara optimal. Dan juga, bekerjalah dengan ikhlas dan jujur. Jadilah pekerja keras yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang.
Dan jangan lupa juga untuk membagikan kesuksesan itu dengan sesama. Dengan begitu pun, kerja keras kita menjadi lebih bermakna. Sama halnya dengan yang telah dilakukan oleh Pupu. Pupu akhirnya mengajarkan kepada Popo dan Pipi untuk membuat rumah dari batu bata, agar Popo dan Pipi terhindar dari serangan hewan buas seperti serigala. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memotivasi kita semua dan menjadi pekerja keras yang pantang menyerah dan selalu memberi yang terbaik untuk sesama. Kerja keras ini tidak akan sia-sia, pasti akan selalu membuahkan hasil jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk tetap semangat ya. Apapun hasilnya, kita hargai dengan proses yang telah kita capai, dengan tenaga kita, pikiran kita harus menghargai itu semua. Dan untuk menjadi pekerja keras, kita pun harus rajin belajar. Dan jangan pantang menyerah dalam belajar ataupun dalam mencari ilmu, menuntut ilmu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga dapat bermanfaat.